garing. Kalau digigit walaupun udah dingin tuh nggak alot. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin bakso goreng ayam udang. Jadi ini tipe baksonya tuh yang dagingnya kerasa ya. Terus juga pastinya mengembang, kopong, tapi kalau digigit tuh nggak alot. Jadi bukan yang rasa tepung, lebih premium. Jadi pastinya resep bakso goreng ini juga bisa nih dipakai untuk jualan ya, karena kita akan bikin ukurannya juga yang jumbo-jumbo, jadi pastinya menarik. Oke, ini untuk bahan-bahannya. Untuk dagingnya di sini aku campur antara paha ayam file dan juga udangnya ini dicincang kasar ya, supaya nanti masih bertekstur. Lalu kita akan perlu telur, gula, kaldu bubuk atau penyedap, merica, garam, bawang putih, baking powder, dan kecap ikan. Untuk tepungnya kita akan gunakan tepung tapioka, tepung terigu, dan juga tepung beras. Nah, nanti perbedaannya apa aku jelasin di tengah video. Dan supaya baksonya lebih wanginya istimewa, di sini aku mau bikin minyak ayam bawang yang kayak kalau misalnya kita bikin minyak bawang untuk bakmi. Nah, ini kita akan campur ke adonan baksonya ya. Kita akan perlu kulit ayam, minyak goreng, bawang merah, air, dan juga ini aku tambahin ebi. Nah, untuk ebi ini opsional, tapi kalau kalian pengen lebih wangi, boleh juga ditambahkan sesuai dengan resep ini. Dan hari ini kita akan gunakan minyak goreng dari Fortune. Oke, yang pertama ini kita akan bikin dulu minyak ayam bawangnya. Panaskan wajan, kita akan rebus dulu sebentar kulit ayam dan juga airnya. Ini tujuannya supaya lemak yang terdapat di kulit ayamnya dia lebih keluar lagi tanpa membuat si kulit ayamnya ini gosong. Terus kalau udah, ini kan dia udah lunak nih. Ini kita akan gunting-gunting sekarang. Jadinya lebih mudah untuk gunting-guntingnya. Dan kenapa digunting-gunting? Supaya nanti membantu kulit ayamnya ini lebih cepat halus. Kalau sudah, sekarang kita akan iris bawang merahnya. Dan kalau campuran kulitnya ini, dia airnya udah menguap semua dan kalian bisa lihat ini udah sedikit berminyak. Kita akan masukkan bawang merah iris, ebi, dan juga minyak goreng. Nah, minyak gorengnya ini kita tambahin sedikit aja ya buat ngebantu semuanya kegoreng lebih wangi lagi, dan minyak ayamnya nanti dia bakal keluar. Lalu kita akan goreng di api sedang kecil sampai semuanya dia wangi dan juga sedikit kering. Nggak usah sampai crunchy banget karena nanti takutnya pada saat di blender atau di food processor tuh jadinya sulit. Oke, kalau udah ini kita akan pisahkan kulit ayam, bawang, dan lain-lain dengan minyaknya. Oke, sekarang kita akan siapkan food processor. Ini kita akan masukkan daging ayamnya, lalu campuran kulit ayam, ebi, dan lain-lain, garam, gula, kaldu bubuk atau penyedap ya, merica, baking powder, dan juga bawang putihnya. Ini adalah bahan-bahan yang perlu kita haluskan semua. Kalau udangnya aku tadi cuma dicincang karena kita masih mau udangnya itu dia chunky ya. Terus kita akan blender sampai lengket. Kalau udah lengket dan juga halus, ini kita akan tambahkan telur supaya ngebantu food processornya untuk menghaluskan daging dan lain-lainnya. Terus kita akan pindahkan ke mangkuk, masukkan udang yang dicincang kasar atau boleh juga halus, sebenarnya ini sesuai dengan selera ya. Lalu kita masukkan kecap ikan, air dingin, dan juga sisa minyak ayam bawang tadi. Ini aku taker ya, udah ada semua resepnya di description box karena kan takutnya nanti minyaknya terlalu banyak dan lain-lain. Jadi lebih baik si minyaknya ini kita taker lagi. Dan terakhir kita masukkan tepung-tepungnya ya, mulai dari tepung tapioka, tepung beras, dan juga tepung terigu, dan kita akan aduk rata. Nah, jadi penambahan tepung terigu dan juga tepung beras ini kalau kalian suka tekstur baksonya dia yang lebih kokoh, lebih keras, boleh tepung terigunya diganti sama tepung beras semua. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya mungkin mau buat anak-anak suka yang teksturnya lebih lembut, lebih empuk, boleh tepung berasnya diganti tepung terigu. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau tepung beras ini tuh dia bikin si kulitnya atau si keras dari bakso gorengnya tuh dia lebih kokoh ya. Oke, kalau udah kayak gini, ini kita diamkan sesaat, boleh di dalam kulkas, boleh juga enggak. Oke, jadi untuk menggoreng bakso ini menurutku dia idealnya pakai wajan yang besar ya, jadi sekali goreng tuh bisa muat banyak karena proses menggorengnya nanti memang cukup lama.
Lalu kita akan panaskan juga minyak goreng Fortune. Dan sekarang minyak goreng Fortune ada packaging baru loh. Minyak goreng Fortune ini terbuat dari kelapa sawit. Pastinya minyak kelapa sawit itu smoking point-nya lebih tinggi dan juga lebih tahan panas sehingga bikin gorengan lebih renyah. Nah, ini apinya kita panaskan pakai api kecil aja. Oke, sekarang kita akan bentuk baksonya. Di sini aku akan menggunakan bantuan scoop ice cream. Ini kita celup dulu ke minyak, lalu kita akan bentuk. Nah, si scoop ice cream ini pastinya membantu kita supaya lebih mudah mencetak dan juga satu dengan yang lainnya itu ukurannya stabil ya, cocok juga nih kalau buat yang mau jualan. Dan juga ini kan aku bikinnya mau yang size-nya besar-besar jumbo ya, jadi satu resep gini kurang lebih aku jadiin sekitar 12 pieces bakso ya, nanti dia kurang lebih diameternya satu kepal gitu. Atau kalau misalnya kalian mau lebih kecil-kecil mungkin ini bisa sampai jadi 20 ya, 20 bakso. Terus selain menggunakan scoop ice cream, bisa juga kalian pakai cara biasa membuat baksonya, ini pakai tangan aja kayak gini. Lalu kita scoop pakai sendok yang udah dikasih air. Oke, ini kurang lebih. Jadi tahap penggorengannya ada 2 tahap. Yang pertama ini kita akan pakai api kecil dulu ya, sambil diaduk-aduk supaya dia baksonya tuh mengembangnya merata. Nah, jadi memang kalau misalnya mau bikin bakso kayak gini tuh harus sabar. Tahap yang pertama ini kita akan goreng kurang lebih selama 15-20 menit. Ini karena besar, jadi kita perlunya 20 menit. Kalau kalian kecil-kecil mungkin 10 menit aja dia udah bisa kita gedein apinya. Terus kalau udah seperti ini, tuh dia udah sedikit menguning dan juga size-nya dia udah besar ya. Ini boleh kita naikin sedikit apinya. Kalau tadi api kecil, ini api kecil sedang. Sambil tetap sekali-kali harus diaduk supaya warnanya juga merata. Nah, ini juga kenapa tadi aku bilang lebih baik kita pakai wajan yang besar dan juga minyaknya juga jangan kurang. Karena kalau minyaknya kurang nanti dia nggak akan ada ruang untuk mengembang dengan baik ya. Dan juga kalau wajannya kecil bisa aja sih, tapi kalian bisa mungkin gorengnya per 6 bakso gitu kan. Jadi pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Ini juga tahap kedua, ini aku goreng sekitar 20 menitan juga, 20-30 menit bahkan ya, sampai benar-benar keras luarnya itu dia terbentuk, jadinya dia nggak kempes lagi. Kebayang ya kalau misalnya ini kan namanya adonan telur, tepung, dia once digoreng tuh pasti akan mengembang. Tapi kalau luarnya lemas gitu, dia pasti akan kempes lagi jadinya keriput ya. That's why kita harus gorengnya sampai benar-benar kulitnya itu terbentuk. Oke, ini kalau warnanya udah browning kayak gini, dan juga kalian boleh coba angkat satu. Kalau dia udah nggak kempes lagi, berarti ini udah siap disajikan. Oke, untuk penyajiannya kalian bisa gunakan saus sambal siap pakai atau sambal Bangkok, atau bisa juga bikin sambal cuka seperti yang aku pernah bikin di bakwan Pontianak, atau sambal dimsum seperti yang pernah aku bikin di dimsum ayam. Kalau bakso goreng ini selain rasa pastinya si teksturnya juga penting ya. Kalau aku tuh sukanya dia emang luarnya tuh ada garing, sedikit mengembang, tapi dagingnya masih berasa dan juga kalau digigit walaupun udah dingin tuh nggak alot. Karena kalau misalnya alot cukup effort juga gitu kan, daripada alot mendingan kagok garing sekalian gitu. Nah, kalau ini dia gampang digigitnya. Dia tuh rasanya juga savory banget, dalam artian ini kan bawang-bawangnya juga wangi, terus juga udang, ebi, kecap ikan, dia ngebantu lagi rasanya lebih kompleks gitu, nggak flat daging ayam aja. Cuman tadi kalau kalian nggak pakai udang, mungkin si ebinya boleh tetap dipakai, kecap ikannya juga boleh banyakin dikit, jadi pastinya dia juga tetap aromanya tetap ngangkat. Nah, mungkin buat kalian yang jualan, bakso udah dalam keadaan mateng gini, ini bisa dibekuin ya, di vakum pastinya, atau nggak ditaruh di yang kedap udara supaya baunya dia tidak terkontaminasi. Dan nanti untuk menghangatkannya bisa langsung digoreng lagi atau nggak dibelah dua dulu baru digoreng, jadinya nanti permukaan yang crunchy-nya tuh lebih banyak. Atau bisa juga dipanaskan pakai air fryer ya. Kalau goreng pakai air fryer itu nggak bisa, tapi kalau memanaskan menggunakan air fryer itu bisa. Pastinya cocok untuk snack, untuk dimakan sama bakmi, bahkan dimakan sama nasi pun cocok. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan buat ibu-ibu juga bisa nih untuk mendapatkan minyak goreng Fortune packaging baru di supermarket terdekat ataupun di e-commerce kesayangan ibu-ibu ya. Kalau recook juga jangan lupa tag @devinahermawan @devismentri di Instagram, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.